Puji nama Tuhan, praise the Lord, nama Tuhan dipermuliakan. Halo, apa kabar Bapak Ibu, Om Tante, Opa, Oma, Senior Club? Mana lambaian tangannya yang bersuka cita? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, amin. Meskipun kalau di sini pakai masker, saya pengen dengar katakan amin. Senior Club kan punya yel-yel ya Bapak Ibu ya, Om Tante. Saya ajak berdiri yuk, kita berdiri yuk. Nah, buat Bapak Ibu, Opa, Oma, Om, Tante yang sedang menyaksikan tayangan ini lewat streaming, kalau Anda bisa berdiri, saya undang Anda berdiri. Tapi kalau posisi tidak memungkinkan, enggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat memuji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Nah, untuk itu, ayo kita semangat. Lambaikan tanganmu, ya, toleh kiri kanan sambil mengangguk. Karena kalau senyum pasti ketutup masker, tanda Anda bersuka cita. Kasih tepuk tangan sorai, katakan haleluya 3 kali, 3, 2, 1. Haleluya, sekali lagi, haleluya, terakhir, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai ibadah Senior Club kita yang katanya sudah lebih dari setahun, kalau nggak salah kurang lebih 14 bulan vakum ya. Pasti dong udah rindu ya, aduh pengen ke gereja lagi, aduh saya pengen menyembah Tuhan lagi, mana nih ibadah Senior Club. Puji Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya Bapak Ibu ya. Nggak pernah telat, nggak pernah kecepatan, pasti pas dan itu. Dan itu yang sudah saya pernah alami dan juga mungkin Bapak Ibu semua pernah alamin. Pertolongan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Sebelum kita mulai, yuk saya ajak semua Opa, Oma, Om, Tante, kita berdoa sama-sama. Sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah Senior Club. Setelah vakum cukup lama, kami percaya Tuhan punya rencana indah kok. Tuhan tuh punya rencana yang dahsyat banget. Sehingga saat ini kami boleh ibadah lagi Senior Club. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan sendiri yang menjadikan kami mampu, kami bisa berada di tempat ini, kami bisa ikutan ibadah Senior Club. Untuk itu kami mohon otoritasmu ya Bapa, Engkau ikut campur tangan dalam ibadah ini. Dari awal sampai dengan akhir, nama Tuhan dipermuliakan, urapan Tuhan boleh bekerja. Di mana saja kami yang menyaksikan ibadah ini, via daring, via online, Tuhan kami percaya, Engkau sanggup menjamah anak-anak-Mu. Kami percaya kami adalah warga kerajaan surga. Untuk itu, Bapa, bawa kami melekat lebih dalam, lebih dahsyat lagi di hadapan-Mu. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama. Yuk katakan amin. Lebih meriah lagi, katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita santai Bapak Ibu. Saya percaya Anda mungkin gak cuma di rumah kalau menyaksikan tayangan ini. Anda bisa berada di kendaraan. Anda bisa berada di ruang tunggu. Anda bisa di mana aja. Percayalah. Roh Kudus siap turun atas saudara dan saya semua. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Berhembuslah Roh Kudus. Oh, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus
Amin. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan dari awal. Hembuslah Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu, Om Pak, Oma, Om Tante, nyanyikan dengan segenap iman. Undang Roh Kudus, undang Dia. Undanglah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Mari pelan-pelan angkat tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan, katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dengan segenap hati urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi dan sembah Dia. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Yesus, ya Yesus.
Mari Bapak Ibu, engkau yang rindu menyembah lebih dalam lagi. This is your time. Ini waktumu untuk menyembah Tuhan yang tepat. Come on, puji Dia. Come on, let's worship Him. Come on, let's praise Him. Jesus, hallelujah. Segala pujian bagimu, segala syukur bagimu. Yesus, 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 panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat kami, Jesus Lord. Shikara malapata karabaya rabaya, Shiara warapakana ya rabaya, Shiara warapaya. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita menyembah Tuhan. Jangan pedulikan kiri kananmu, tetap fokus sembah Tuhan. Shiara malapata karabaya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Karawarapata karabaya rabaya, rabaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan. Karawarabaya rabaya, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Karawarabaya, shikarawarapata karabaya rabaya. Tuhan, hati kami rindu dan hati kami bernyala-nyala memuji Engkau. Kami ingin tetap melekat, kami ingin tetap menyatu bersama dengan Engkau. Shikarabalabaya. Kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian. Lewat penyembahan kami, kami mau berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kata-kata yang sederhana, tapi cukup menyenangkan, sangat menyenangkan hati Tuhan. Shikarabalabaya. Thank you Jesus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, urapilah kami dengan minyak baru. Saya undang kita pelan-pelan bangkit berdiri. Kalau di rumah via streaming Anda bisa berdiri, angkat tanganmu dan puji Dia. Katakan bersama, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa
Sorak-sorai yang lebih meriah lagi, tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Dahsyat bagi Tuhan kita. Katakan haleluya 3 kali, 3, 2, 1. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, terakhir. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin, amin. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami hidup, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama sorakan. Amin. Haleluya, haleluya. Opa, oma, om, tante, bapak, ibu, percaya bahwa biar bumi akan berlalu, tapi Tuhan kasihnya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan bersama, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, semua. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Katakan shalalalalala. Siapa cinta saya? Shalala. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi, semua, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya siap ya, semuanya lambaikan tangan. Shalalalalala. Saya nggak dengar, lebih keras lagi. Katakan lebih keras lagi. Shalala, shalala. Yang lihat online, ayo lebih kencang lagi dong suaranya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta. Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Pam pam pam. Yeay. Haleluya. Percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya semuanya. Amin. Teman-teman sini, kalau katakan amin, katakan sambil begini nih Bapak Ibu. Amin, sambil tengok. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Listen, He calls you. Dengar, Tuhan memanggil nama kita satu-satu. Nama saya Glenn. Halo Glenn. Oke. Kalau saya udah dipanggil, wah, berarti rumah saya sudah jadi di surga. Halo Errol, berarti namanya sudah siap di surga. Amin. Yuk kita nyanyian lagi nih ya. Sama-sama kita aja. Yang di rumah, yang daring. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Hey hey hey. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh
Apa kata? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya, ku jawab ya 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 Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya. Bapak Ibu kan udah rindu nih, udah lama gak ibadah ya. Nah, untuk itu dimanapun ada yang berada, Anda yang sedang menyaksikan via online dan semua opa, oma, tante yang ada di sini, kita sambil gini-gini ya. Kita joget seperti Daud menari di hadapan Tuhan sambil ku jawab ya. Siap ya? Are you guys ready? Ready? Si Cilora dulu siap? Siap. 1, 2, 1, 2, 3, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Hey, yang kenceng dong. Si banter ya. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil nama Nike. Dia dengar panggil nama Korin. Dia dengar panggil nama Bu Citra. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Terakhir. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Katakan Yang di rumah online katakan Luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk opa, oma, om, tante, mak, engkong, ama. Iya ya. Duh, luar biasa. Semangat ya muji Tuhan. Saya senang nih kalau semangat. Biar kita semangat memuji Tuhan dan bernyala-nyala. Siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk. Haleluya. Tiada hal yang perlu dikhawatirkan. Tiada hal yang perlu ditakutkan. Sebab Engkau Allah Maha Kuasa. You are El Shaddai. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah. Karena ada Yesus memelihara kami. Yesus. Amin. Tak usah sesat. Dia
Bapak Ibu, saya percaya pujian ini sangat luar biasa. Mampu memberkati kita. Pada saat mama saya sebelum dipanggil Tuhan, dia selalu menyanyikan lagu ini terus. Jadikan rema. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, El Shaddai, berkatnya melimpah. Terakhir sebelum mama saya menghembuskan napas terakhir, saya ingat betul, dia masih sempat nyanyiin lagu ini sampai napasnya habis. Percayalah Bapak Ibu, nama Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Jika kita percaya sama Dia, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Keajaiban terjadi, pemulihan pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan refrennya. Sama-sama angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Katakan bersama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Oh, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Katakan bersama. El Shaddai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami limpah dengan sukacita saat kesempatan yang terbaik dalam ibadah Senior Club. 1 tahun lebih tidak beribadah, dan saat ini kami memulai ibadah Senior Club. Kami percaya ini boleh terjadi bukan karena kehendak manusia, tetapi karena kehendak Tuhan. Tuhan Yesus masih mengasihi oma opa yang ada, sekalipun mereka mengikuti acara ini melalui live streaming online. Kami percaya Tuhan melawat setiap oma opa yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh dijamah oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Pujian penyembahan kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengar isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap oma opa yang ada yang mendengar firman Tuhan, sehingga mereka terus akan dikuatkan. Oma opa akan terus kuat di dalam Tuhan. Tidak kendor imannya, tidak mundur imannya, terus bertumbuh. Sampai kapan saja Tuhan izinkan oma opa ada di muka bumi ini, Tuhan akan terus tuntun dan kuatkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Tutup bungkus urapi dengan kuasa-Mu. Kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, kami tolak dalam nama Yesus. Kami akan duduk diam dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk oma opa, om dan tante. Selamat sore, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali 1 tahun lebih ya, oma opa, om dan tante, kita tidak beribadah. Saat ini kita bisa beribadah, waduh. Ya, bukan cuma hati oma opa yang bersuka cita. Saya pun sangat bersuka cita ya untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Lama sekali saya tidak berjumpa dengan oma opa, om dan tante. Tapi hari ini kalau kita bisa jumpa itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Tema bulan ini hidup yang diperbaharui. Kalau bulan lalu itu kami sudah bicara mengenai tema kekuatan oleh Roh Kudus. Sekarang di bulan ini kita akan bahas tema yang menarik yaitu hidup yang dibaharui. Tentunya hidup yang dibaharui itu adalah pribadi atau oma opa orang percaya yang terus dikuatkan imannya di dalam Tuhan. Namun hari ini saya akan khotbah itu agak sedikit mungkin agak sedikit miring sedikit lah oma opa. Ya apa itu? Saya akan khotbah dengan tema kemunduran iman. Loh, hari-hari ini banyak orang yang mundur imannya loh oma opa, om tante. Tidak sedikit. Karena apa? Ya karena mungkin pandemi, ya tidak bisa ibadah, ya ekonomi sulit, macam-macam. Ya sehingga banyak orang yang imannya mundur. Kemunduran iman terjadi di hari-hari ini. Tapi saya percaya oma opa, om tante tetap kuat imannya, amin. Nah, satu kali waktu ada seorang penceramah, oma opa. Ya, penceramah ini hebatnya luar biasa sekali. Ya, penceramah ini. Ya, dia berceramah di depan orang-orang ateis. Tahu enggak orang-orang ateis itu oma opa apa? Ya, orang-orang ateis itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, katakanlah penceramah ini namanya Pak Benyamin. Pak Benyamin ini berceramah di depan orang ateis. Setelah selesai ceramah, yang ikut ceramah itu tanya ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, kok menarik sekali ya ceramah Pak Benyamin? Ya sangat menarik. Pak Benyamin bilang, ya apa yang buat menarik? Sangat menarik, pokoknya indah sekali. Terdapat di mana ya materi daripada ceramah itu Pak Benyamin? Ditanyain loh Pak Benyaminnya, oma opa. Lalu Pak Benyamin bilang, menarik lah, menarik Pak Benyamin. Lalu Pak Benyamin angkat ini. Ini apa oma apa? Ya Alkitab. Pak Benyamin bilang, terdapat di dalam Alkitab. Terdapat di mana Alkitab? Coba cari Alkitab. Ya, terdapat di dalam buku yang namanya Kitab Rut. Nah hari ini oma opa, saya akan bercerita satu pergumulan dari satu keluarga. Kita akan baca sama-sama Kitab Rut. Judul khotbah hari ini adalah kemunduran iman. Kita baca di dalam Kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6 dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah siapa oma opa? Elimelek. Jadi yang suami namanya Elimelek. Nama istrinya siapa? Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kileon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu ditinggal dengan kedua anaknya. Tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kileon. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua
anaknya, dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di dalam ceramah itu sangat menarik. Apanya yang menarik Oma-Opa? Yang menarik itu adalah pergumulan dari satu keluarga yang tinggal di Bethlehem. Nah, kita akan lihat nama keluarga ini. Yang pertama tadi dikatakan suaminya namanya siapa? Elimelek. Tahu nggak Oma-Opa? Artinya Elimelek itu apa? Elimelek itu artinya Tuhan adalah rajaku. Bagus nggak namanya? Bagus ya. Ya Oma-Opa, ya Elimelek namanya artinya Tuhanku adalah rajaku. Tuhan adalah rajaku. Oh bagus. Arti namanya bagus sekali. Ya, ada nggak opa-opa yang namanya Elimelek? Nggak ada ya. Elimelek artinya Tuhan adalah rajaku. Tapi saya percaya begini loh opa-oma. Ya, beri nama itu pasti bagus. Ya opa-opa namanya pasti bagus-bagus. Oma-oma, om tante pasti namanya bagus-bagus. Kita lihat yang kedua, istrinya namanya siapa? Naomi. Tahu enggak arti kata Naomi? Naomi itu artinya kesukaanku atau kesayanganku. Bagus enggak? Bagus. Kalau bahasa Inggris itu pakainya gini, my joy Oma-opa. Ya, jadi arti nama Naomi itu artinya my joy, kesayanganku. Tapi perhatikan nama dari kedua anaknya. Anak yang pertama namanya Mahlon. Nah, arti Mahlon, tahu nggak? Nggak tahu juga ya. Nah, Mahlon artinya sakit-sakitan. Lalu anak yang kedua namanya Kileon. Kileon artinya apa, Oma-opa? Kileon artinya kesia-siaan belaka. Jadi yang satu anaknya diberi nama sakit-sakitan, yang kedua namanya artinya kesia-siaan belaka. Ya apa? Seperti begini. Orang tua namanya bagus-bagus, tapi anaknya namanya jelek-jelek. Seperti nama-nama kutukan. Ada enggak yang nama Kileon dan nama Mahlon? Kalau ada cepat-cepat diganti ya Oma-opa. Kalau orang tua ngasih nama ke anaknya jelek-jelek begini, ada yang salah enggak Oma-opa? Papa mamanya namanya bagus-bagus. Yang satu tuanku rajaku. Mamanya namanya kesayanganku. Indah sekali. Artinya bagus. Anaknya kok namanya jelek. Ya berarti ada yang salah ya. Apanya yang salah? Ini pergumulan hidup dari satu keluarga yang tinggal di Bethlehem. Berarti ada yang salah Oma-opa. Yang salah itu adalah imannya. Saat imannya lagi goncang, dengar kabar bahwa di Bethlehem itu akan ada kelaparan. Kira-kira orang yang lagi imannya goncang Oma-opa, lalu dengar kabar yang negatif, akan jadi apa mereka? Tergoncang. Dengar kabar bahwa akan ada kelaparan yang panjang loh. Bingung. Papa mamanya. Ya apa kalau kelaparan? Ya apa? Ya apa? Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka cepet-cepet loh. Kumpulin hartanya. Angkat koper. Ya, tempat mungkin baju-bajunya, semua hartanya. Ayo bawa. Ya di sini ada kelaparan, kita tidak bisa hidup. Cabut. Pindah ke daerah yang namanya Moab. Tahu enggak arti kata Bethlehem? Oma-opa ada yang tahu? Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Waduh pintar Oma-opa ya. Om tante pintar ya. Bethlehem artinya rumah roti. Di Bethlehem itu ada Tuhan yang disembah. Di Moab yang disembahnya itu adalah Dewa Kamos. Hanya dewa yang disembah di Moab. Loh, orang yang lagi imannya goncang, yang lagi tergoncang, begitu kena kabar negatif seperti itu, wah dia cepat-cepat ambil sikap, ambil keputusan. Pindahlah mereka ke Moab. Sekalipun di Moab itu tidak ada Tuhan yang disembah. Larilah mereka ke sana. 10 tahun tinggal di sana, suaminya meninggal. Anaknya 2 yang diberi nama sakit-sakitan, yang diberi nama kesia-siaan,
juga meninggal di Moab. Loh, ini pelajaran pertama yang kita belajar Oma Opa. Ya, pelajaran pertama yang kita pelajari dari kisah ini, dari pergumulan satu keluarga ini adalah di Bethlehem itu ada Allah yang disembah. Di Moab tidak ada Allah yang disembah. Jadi mereka tinggalkan Bethlehem. Pelajaran pertama yang kita bisa belajar, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, Oma Opa, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti tolong dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Oma Opa. Ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Nah, saya mau tanya ini, Oma Opa. Kira-kira ketika Naomi dan keluarganya pergi tinggalkan Bethlehem, mereka itu masih punya harta apa enggak, Oma Opa? Masih punya ya. Lihat ayat 21. Ayat 21 dari kitab Rut pasal 1. Ya, dikatakan demikian. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Berarti pegang kantong buah, masuk tangan di kantong, kantongnya masih ada uang. Buka lemari, masih banyak masih banyak makanan. Mungkin di kandang itu masih banyak hewan, peliharaan. Di ladang mungkin masih banyak tumbuh-tumbuhan, masih banyak yang dimakan. Karena di ayat 21 dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi. Ini orang yang tinggalkan Tuhan seperti ini. Takut, nanti gimana ya? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan itu loh pasti tolong kita. Amin. Ada cerita tentang orang yang pesimis dan optimis. Ya, ini berhubungan dengan imannya mundur loh, Pak. Ya, Om Tante, ya ada 2 orang berjalan ya di kebun bunga. Sore hari mereka berjalan. Ini yang pesimis itu ya saya panggil pes ya, disingkat ya pes, pesimis. Nah, yang optimis ya itu panggil apa? Ya optimis lah ya. Satu pesimis, satu optimis. Ketika mereka jalan di kebun bunga, si pesimis bilang begini, si pesimis bilang begini, si optimis bilang begini, Pes, kamu lihat nih kembang-kembang ini bagus-bagus ya. Wah, warnanya indah. Ini optimis bilang sama si pesimis ini. Pesimis bilang, bagaimana? Indah sih indah. Bunganya sih bagus-bagus. Tapi kamu lihat nih, ada duri. Jangan dipegang nih, duri, kamu ketusuk duri nih. Orang yang selalu pesimis di dalam hidupnya itu, selalu lihat sisi negatifnya. Dia tidak lihat indahnya kembang ini, tapi dia lihat durinya. Itu orang yang pesimis. Keluarlah mereka dari kebun bunga. Naik mobilnya masih baru loh, Om Opa. Mobilnya punyanya pesimis. Optimis naiklah ikut mobilnya pesimis. Lalu optimis bilang lagi, waduh mobil kamu masih Gracia, saya baru ya. Masih bau apa tuh namanya kalau mobil baru? Bau plastikan ya. Pesimis bilang lagi gimana? Baru sih baru, tapi lu tahu nggak ini? Ini belum lunas, masih kredit. Tuh. Yang dilihat apa? Belum lunasnya yang dia lihat. Loh, ini orang yang pesimisnya seperti begini. Lapar ya, masuklah mereka di rumah makan. Lapar nih udah sore nih, lapar. Masuk rumah makan. Pesan makan kamu pesan apa? Sudah nasi goreng aja lah. Ya. Wah, nasi goreng datang sementara saya nyantap nasi goreng loh Bapak ya. Lagi makan nasi goreng yang enak. Optimis bilang lagi sama si pesimis. Pes. Ini panggil pes nih. Pes. Nah. Nasi gorengnya enak ya. Wah, enak sekali nasi gorengnya. Tahu enggak apa yang si pesimis bilang? Iya sih, enak sih. Tapi porsinya sedikit. Si kokinya itu pelit banget Ngomel lagi yang pesimis. Ya, jadi tidak pernah selesai. Kan begitu Om Bapak. Nah ini yang terjadi dengan keluarga ini. Hidupnya mereka itu pesimis.
Oleh sebab itu apapun yang terjadi, pelajaran yang kedua, kita jangan pernah jadi orang yang pesimis di dalam hidup ini. Dengar kabar negatif, ayo kita berpikir yang positif. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu pasti lakukan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Amin. Yang kedua itu, yang kita bisa pelajari. Perhatikan, bagian yang ketiga. Ketika mati suaminya, mati kedua anaknya, terdengar kabar bahwa di Bethlehem Allah telah pulihkan. Ya, rupanya turun hujan, orang-orang mulai bisa nanam, berarti mulai ada makanan. Karena sudah ditinggal. Suaminya, kedua anaknya, yang ada tinggal menantunya. Baliklah Naomi kembali ke kampung halaman. Beserta dengan kedua anak menantunya, perempuan Moab. Tetapi yang ikut Naomi adalah menantunya yang namanya Rut. Ayat 16 dari kitab Rut pasal yang pertama. Ini indah sekali. Ayat 16 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Yang ketiga yang kita bisa pelajari di sini, seperti ini kalau kita ikut Yesus. Seperti Rut mengikuti Naomi. Seperti itu kita ikut Yesus. Jadi terjadi kegoncangan di dalam hidup ini. Sakit penyakit mungkin opa udah sakit lutut lah, ya mungkin ada punggung, ya susah bangun, susah berdiri. Opa tetap kuat di dalam iman, jangan jadi orang yang punya iman yang mundur. Kita ikut Yesus sama seperti Rut itu ikut Naomi. Dikatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Kemana Naomi pergi, ke situ juga Rut akan pergi. Bangsamu adalah bangsaku. Di mana mungkin engkau akan meninggal, di situ juga aku akan meninggal. Ini pengiringan, ini pengikutan Rut terhadap Naomi. Ini gambaran bagaimana orang percaya, opa, om, tante, kita ikut Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Lihat akibat dari orang yang tinggalkan Tuhan. Ayat yang terakhir apa? Ya. Ayat yang terakhir. Ayat 19 mulai, kitab Rut pasal yang pertama dikatakan, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Setelah mereka sampai di Bethlehem, orang-orang yang di Bethlehem itu rupa-rupanya masih kenal-kenal juga, 10 tahun lebih tinggalkan Bethlehem. Ya, mereka berkata begini, orang-orang yang ada di Bethlehem. Hei, Naomi kah itu? Ingat tadi apa kata Naomi? Arti kata Naomi? Kesayanganku. Lihat ayat berikutnya dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, tapi sebutlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tadi namanya Naomi. Orang-orang pada tidak kenal ini, rupanya Naomi ini ketika dia tinggalkan Bethlehem, jalannya mungkin masih tegap begini loh. Apa? Ya. Masih kuat. Mungkin tante Naomi masih masih seger. Ya, jalannya itu masih tegap ya. Masih kuat tangan kakinya. Waktu tinggalkan Tuhan, dia kembali ke Bethlehem, ke rumah roti, jalannya itu mungkin mulai bungkuk gini. Sehingga orang-orang itu bertanya, "Hei, Naomi kah itu?" Naomi bilang, "Oh, jangan panggil aku tante Naomi. Jangan panggil aku oma Naomi, tapi panggil aku Mara." Tahu artinya marah? Apa artinya marah? Oma apa? Om tante? Apa? Pahit. Wah, pintar. Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku pahit. Tante pahit nih, oma pahit nih.
Ya, kenapa jadi pahit? Karena tinggalkan Tuhan, tinggalkan rumah roti jadi pahit. Ya, oleh sebab itu mau tetap kuat apapun yang terjadi. Saya percaya jangan tinggalkan Tuhan. Orang yang tinggalkan Tuhan, kepahitanlah yang dia akan dapatkan. Tetap kuat dalam Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus pasti akan berkati hidup oma opa. Amin. Nah, puji Tuhan, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, oma opa pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati oma opa sekalian. Kita akan tundukkan kepala oma opa yang ada di rumah. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih meteraikan firman Tuhan di dalam hati kami yang paling dalam. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, om opo, om tante terus dikuatkan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Sampai seberapa lama Tuhan izinkan om opo, om tante kami hidup di muka bumi ini. Kami percaya kami dapat berjalan hanya dengan kekuatan kuat kuasa Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Opa, oma, om, tante yang sedang menyaksikan tayangan ini, bersuka cita ya, lambaikan tangannya, haleluya. Yang juga di gereja, lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, hari ini adalah hari yang spesial karena pertama kali diadakan kembali ibadah Senior Club. Ya. Untuk itu kita akan angkat satu pujian dulu ya. Satu pujian dulu. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, katakan bersama, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Opa, oma, om, tante, pada kesempatan kali ini juga kita akan mendengarkan pengumuman yang mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Citra. Silakan Bu Citra, saya undang untuk memberikan pengumuman kepada opa, oma, om, tante, emak, engkong yang ada di mana saja Anda berada. Puji Tuhan. Shalom Bu Citra. Shalom. Di mic ya. Nah, Shalom. Oke. Kita berapa lama Bu Citra? Kalau nggak salah 14 bulan kita Betul. nggak ada ibadah Senior Club ya. Betul. Perasaannya gimana nih kembali Rindu. lagi beribadah? Rindu bertemu dengan Opa dan Oma, semuanya dimana kita sudah sekian lama, 15 tahun kita bersama dan kita dipisahkan selama 15 bulan. Yes. Tapi hari ini juga begitu ngeliat ibadah, wah semangat kembali bernyala-nyala, amin. Betul. Amin Bapak Ibu ya, Opa, Oma ya, amin. Ada yang mau disampaikan mungkin buat kita semua? Baik. Selamat sore Oma, Opa, Om, Tante yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sungguh hati saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa pada sore hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah bersama walaupun hanya secara online. Mari Oma, Opa,
om tante sekalian, kita berdoa bersama agar pandemi ini boleh segera berakhir sehingga kita boleh beribadah secara tatap muka seperti waktu-waktu yang lalu. Perlu Oma Opa ketahui bahwa saya berada di gereja yang indah ini. Tempat kita yang baru adalah di gereja Happy Family Center di Jalan Rungkut, Jalan Raya Kali Rungkut, Megah Raya, Blok N 1 sampai 6. Oma-oma jangan khawatir karena tulisannya cukup besar dan tempatnya juga oke, di mana kita sekarang Bapak Gembala kita adalah Bapak Pendeta Errol Waworuntu. Dimanapun kita berada, di gereja manapun kita berada, yang penting Tuhan hadir. Dan kita tetap bersatu di dalam keluarga, di mana teman-teman sore hari ini juga bersama-sama dengan kita semua ada berada di tempat yang baru ini. Silakan teman-teman, mari kita maju ke depan supaya Oma Opa semuanya melihat apa betul pengurusnya masih ada dan sama. Masih tetap ada dan sama. Tetap sehat dan luar biasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Silakan. Nah, ini setelah 14 bulan jalannya lebih tegap lagi nih Bu Citra ya. Lebih tegap, soalnya lebih lincah Glenn. Kena pandemi vitaminnya semuanya. Cocok sepertinya ini. Vitaminnya cocok, justru itu kita semuanya berat badannya berkurang sehingga lebih cepat dan lebih lincah. Amin. Terima kasih Pak Errol. Glenn terima kasih. Iya. Perlu Oma Opa ketahui bahwa kebaktian Senior Club ini akan diadakan pada setiap Jumat pertama dari setiap bulan dan Jumat ketiga. Jam ibadahnya jam 16 sore. Kita ibadah secara online Oma Opa karena waktu belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama kembali. Namun kita tetap bersatu di dalam doa dan bersatu di dalam iman. Untuk kebaktian yang akan datang yaitu tanggal 2 Juli itu adalah kebaktian Senior Club disertai dengan perjamuan kudus. Para pengurus Senior Club akan menelpon oma-oma semuanya, oma opa untuk memberitahukan mengenai kebaktian perjamuan kudus ini. Perlu saya beritahukan kepada oma opa sekalian tata cara ibadah online. Oma opa tetap duduk di kursi di rumah dengan HP atau apapun di situ bisa melihat secara online dengan berpakaian rapi, duduk tenang sampai ibadah mulai dan selesai. Pada saat Oma Opa mengikuti ibadah, Tuhan hadir. Oleh karena itu, kita berpakaian rapi, bersih dan duduk tenang. Jangan pakai daster, dasternya pakai roll rambut, jangan saya kira. Kita tetap seperti kita beribadah di gereja, tetap sama. Kemudian, nah untuk perjamuan kudus, Oma Opa siapkan, nanti pengurus Senior Club akan memberitahukan dengan telepon. Sekian pengumuman dari saya. Sebelum kita selesai pengumuman, saya akan perkenalkan teman-teman saya yang ikut. Ini sekretaris saya. Silakan maju, iya. Ini saudara Limpe Huang, tetap sama Oma Opa. Di mana biasanya setor kartu kepada Pak Huang. Jadi sama. Kemudian Susi, ini yang bagian foto Oma Opa. Yeay. Tetap bagian foto. Kemudian Liyin. Ini yang bagian penerimaan kartu yang ada di depan pintu. Nantinya kalau kita sudah tatap muka sama tugasnya. Kemudian Henny, ini yang bagian nyanyi. Biasanya lagunya One Day at a Time ini nyanyinya. Bersama dengan sekretaris. Dan satu yang paling penting dan paling disayangi oleh Oma Opa adalah Bapak Among. Ini yang selalu membantu Oma dan Opa pada saat ibadah. Kemudian saudara Ira, ini biasanya yang mencatat absennya Oma Opa.
waktu menyerahkan kartu. Dan Ibu Greta, ini yang biasanya masak, bagian konsumsi. Nah, bagian konsumsi. Kemudian Ibu Kim Hong, ini bagian transportasi, yaitu bagian bemo. Tidak ada Kim Hong, bemonya nggak jalan, Oma Opa. Karena ada selain ini dia pegang uang bemo. Nah, ini Ibu Kim Hong masih tetap bersama kita, sehingga kita masih ada lagi 2 orang yang tidak hadir pada sore hari ini karena memang agak berhalangan. Saya kira pengumuman saya sudah cukup. Terima kasih Oma Opa, sampai jumpa tanggal 2 Juli mendatang jam 16 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Bu Greta. Saya undang Pak Gembala, Bapak Errol. Puji Tuhan. Tuhan itu baik ya, Oma Opa. Dan terima kasih kepada Bu Citra, pengurus senior club, dan teman-teman yang lain yang sudah hadir dalam ibadah ini. Ke depan saya percaya kita akan tetap semangat untuk terus melayani Oma Opa yang ada. Kita akan terus bergandengan tangan untuk layani Oma Opa yang ada. Kita akan tutup ibadah kita hari ini sama-sama. Saya ajak Oma Opa, ya kita Om Tante, kita bangkit berdiri semua. Yang di rumah juga bisa bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan satu pujian. Ya, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji angkat kedua tanganmu, katakan kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Bapa di surga, terima kasih buat ibadah senior club yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah melawat ibadah ini, melawat setiap opa, om dan tante, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh dilawat, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa apabila ada di antara opa yang ada, om dan tante yang sakit. Tuhan Yesus,
Dari tempat ini hamba-Mu berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan lawat setiap oma-opa yang sakit, yang terganggu kesehatannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Pengurus senior klub yang saat ini juga diopname di rumah sakit William Booth. Tuhan, dari tempat ini kami bersatu hati berdoa. Bahwa kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh jarak. Kami berdoa dari tempat ini biar Tuhan lawat. Tuhan jamah sembuhkan segala sakit penyakit yang dialaminya di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan ilahi boleh terjadi. Yang lemah Tuhan kuatkan. Oma-opa yang susah mereka tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka. Roh Kudus selalu ada di tengah-tengah mereka. Yang jauh dari Tuhan, Tuhan kembalikan, kuatkan mereka. Dalam ikatan Tuhan lepaskan. Supaya oma-opa ini boleh bebas dalam mereka mengiring Tuhan sampai pada garis akhir. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami di ibadah-ibadah yang akan datang. Berkati Ibu Citra dan pengurus senior klub yang lain. Biar Tuhan kuatkan mereka. Berikan kepada mereka semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala diam di dalam diri mereka untuk terus berjuang melayani. Sampai seberapa lama Tuhan izinkan kami kuat melayani, mereka akan tetap melayani Tuhan. Karena itu adalah kerinduan. Dan ada upah. Hamba-Mu percaya upah Tuhan siapkan bagi mereka di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, sertai di dalam perjalanan pulang. Mari om-opa, om tante, baik yang ada di rumah, sama-sama angkat kedua belah tangan, aminkan perkataan berkat ini. Supaya berkat ini sungguh-sungguh jadi bahagian daripada om-opa, om tante, semuanya. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Amin. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Amin. Diberkatilah seluruh keluargamu. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah gerejamu. Amin. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Amin. Dialah Japa Rohi Gembala dalam keluargamu. Amin. Dialah Japa Jireh Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Amin. Dialah Japa Salom Allah pemberi damai dalam keluargamu. Amin. Dialah Japa Rafa Allah penyembuh keluargamu. Amin. Dialah Japa Cikenola Panji kebenaran keluargamu. Amin. Dialah Japa Sama Allah pengawal keluargamu. Amin. Dialah Japa Nisi Allah Panji kemenangan keluargamu. Oma, opa, om, tante yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati oma, opa, om dan tante sekalian beserta seluruh keluarga besar. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Oma, opa, om, tante, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.